Di dunia yang penuh dengan ketegangan antara dua budaya yang berbeda, kisah ini mengangkat drama survival, keberanian, dan keputusan-keputusan hidup yang dapat mengubah nasib. American Primeval membawa penonton ke zaman awal penjelajahan Amerika. Ketika perbatasan adalah tempat penuh ketidakpastian, pertarungan hidup dan mati, serta benturan budaya antara pendatang baru dan penduduk asli. Jika Anda menikmati kisah yang penuh ketegangan dan penuh aksi ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami untuk tidak ketinggalan alur cerita menarik lainnya. Terima kasih, let's go! Cerita ini dimulai dengan nasib 6 wanita Amerika yang malang jatuh ke tangan penduduk asli Amerika. Meskipun mereka memohon dengan penuh harapan, penduduk asli Amerika membunuh mereka satu persatu. Namun, ada yang berbeda pada wanita terakhir. Wanita ini tidak menunjukkan rasa takut, malah mengangkat lehernya dengan sukarela. Kepalanya tidak menunduk, melainkan menatap mata para penduduk asli yang mengelilinginya. Kepala suku, Red Feather, meniup peluitnya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menghentikan eksekusi dan menyelamatkan nyawa wanita itu. Tetapi, apakah ini hanya dites? Red Feather memutuskan untuk menguji keberanian wanita itu. Dengan hati-hati, dia menekan pisau ke lehernya. Dan wanita itu tidak gentar. Tidak ada ketakutan di mata wanita tersebut. Akhirnya, Red Feather memutuskan untuk mengampuni nyawanya, mungkin dengan tujuan lain, untuk menjadikannya alat reproduksi bagi suku itu. Lalu, perjalanan menuju perbatasan dimulai. Banyak pemukim Amerika datang ke Amerika, dan seorang pria bernama Bridger membangun sebuah stasiun di perbatasan, menamakannya Benteng Bridger. Benteng ini adalah campuran antara pemukim dan penduduk asli Amerika yang tinggal di luar benteng, berusaha mencari nafkah di tanah yang penuh dengan bahaya dan tantangan. Suatu hari, seorang ibu dan anak tiba di Benteng Bridger. Mereka ingin menyeberangi wilayah Yuga untuk bergabung dengan ayah anak laki-laki itu di Crooks. Mereka membutuhkan pemandu yang berpengalaman, dan itulah saat kisah kita dimulai. Nama ibu itu adalah Sarah, dan nama anak laki-lakinya adalah Devin. Mereka datang ke stasiun Bridger dengan harapan untuk menemukan seseorang yang akan memandu mereka melewati Yuga yang berbahaya. Bridger membawa Sarah dan menemukan seorang pria lokal bernama Reed, seorang pemandu berpengalaman. Namun ketika Reed mendengar tawaran Sarah yang tinggi, sebesar $750, reaksinya sangat mengejutkan. Reed dengan tegas menolak, menyeberangi Yuga yang terlalu berisiko, dan dia tidak siap untuk menghadapi bahaya tersebut. Setelah kekecewaan itu, Bridger kembali ke stasiun. Di sana, dia merekomendasikan sebuah karavan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Jacob. Apakah ini pilihan yang lebih baik bagi Sarah dan Devin? Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan banyak tantangan masih menunggu mereka di depan. Yakub dan istrinya, Abis, adalah pasangan yang baik hati, dan mereka menjadi tokoh penting dalam perjalanan ini. Dengan penuh niat baik, mereka memutuskan untuk membantu Sarah dan anaknya, Devin. Keesokan harinya, mereka bersiap untuk berangkat menuju perjalanan yang penuh tantangan. Namun, percakapan mereka tidak terlewatkan begitu saja. Malam itu, seorang pria penduduk asli Amerika yang mabuk kembali ke tendanya di luar Benteng Bridger. Istrinya memintanya untuk tidur, tetapi ia menolak dan malah mendaki ke atas putrinya. Putrinya yang sudah muak dengan perlakuan kasar ayahnya, akhirnya memutuskan untuk bertindak. Pada siang hari, dia diam-diam mencuri pisau kecil dari benteng untuk mempersiapkan momen yang telah lama ia tunggu. Malam itu, putrinya tak lagi takut. Dengan keberanian yang tak terduga, ia menikam ayahnya beberapa kali hingga ia terjatuh tak bernyawa. Setelah itu, ia berlari keluar tenda dan berlari menjauh menuju kebebasan yang ia idamkan. Keesokan harinya, kafilah yang dipimpin oleh Yakub berangkat dan Sarah mengikuti bersama anaknya, Devin. Mereka memulai perjalanan penuh harapan, namun masih banyak bahaya yang mengintai di depan. Reed juga tiba dengan menunggang kuda. Meskipun ia sempat menolak tawaran sebesar $750, akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti mereka, meski tidak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan. Setelah setengah hari perjalanan, Devin menemukan seorang gadis bersembunyi di salah satu kereta. Ternyata, gadis tersebut adalah gadis asli Amerika yang sama yang terlihat malam sebelumnya, yang melarikan diri setelah membunuh ayahnya. Karena khawatir, Devin memutuskan untuk merahasiakan penemuan ini dari ibunya.
Tak lama kemudian, kafilah mereka bergabung dengan kelompok pionir yang lebih besar. Di Amerika saat itu, ada 3 kekuatan besar, kaum Mormon, tentara pemerintah, dan para pemukim. Kaum Mormon, yang dianggap sebagai aliran sesat oleh banyak orang, pernah diusir ke wilayah ini dan membentuk milisi mereka sendiri. Pemerintah khawatir mereka akan memberontak, dan karena itu, mengirim tentara untuk mengawasi. Sementara itu, pemukim hanya orang-orang biasa yang mencari kehidupan baru di tanah yang belum dijelajahi. Tak lama kemudian, beberapa milisi Mormon menemukan kelompok pionir tersebut. Mereka membawa perintah dari gubernur Mormon yang mengharuskan para pionir untuk berbalik dan menghentikan perjalanan mereka lebih jauh. Pemimpin kelompok pionir, dengan sikap tegas, tidak menanggapi ancaman dari milisi Mormon dengan serius. Menurutnya, kaum Mormon tidak memiliki hak untuk menegakkan hukum di tanah ini. Pasukannya, dilengkapi dengan senjata api, adalah kekuatan yang tangguh. Mereka tidak takut menghadapi beberapa milisi Mormon yang datang. Milisi Mormon akhirnya tidak punya pilihan selain mundur, meskipun ketegangan semakin memuncak di perkemahan pionir. Di luar perkemahan pionir, Reed dengan penuh kehati-hatian mengamati segala sesuatu dari balik hutan. Dia diam-diam mengamati pergerakan dan situasi yang semakin mencekam. Sementara itu, di benteng Bridger, seorang pemburu bayaran tiba dengan tawaran hadiah $1.500 untuk Sarah, yang berhasil melarikan diri setelah membunuh suaminya. Namun, Bridger, yang tidak ingin terlibat lebih jauh, menahan informasi tentang keberadaan Sarah. Meskipun Bridger diam, informasi ini sampai juga ke telinga Virgil, pria yang mendengar percakapan Sarah sehari sebelumnya. Virgil segera mendapat ide yang berani, sebuah langkah berbahaya yang akan mengubah nasibnya. Di perkemahan, para pionir berkumpul di sekitar api unggun. Mereka duduk bersama, mempererat ikatan persaudaraan dan memimpikan kebahagiaan masa depan yang mungkin tercapai setelah perjalanan panjang ini. Namun ketenangan mereka hanya sementara. Tiba-tiba, anak panah mulai berjatuhan dari segala arah. Perkemahan yang tadinya damai berubah menjadi kekacauan. Orang-orang berlarian mencari perlindungan di balik rintangan, namun banyak yang tidak dapat menghindari serangan. Para pengendara bertopeng menyerbu masuk ke dalam kamp. Pemimpin kelompok pionir segera mengatur serangan balik, meski mereka tahu bahwa bahkan jika mereka berhasil membunuh 1 atau 2 musuh, mereka tetap akan terjebak dalam pertempuran yang tak terhindarkan. Di tengah kekacauan, Sarah dan putranya bersembunyi di bawah kereta. Sarah menyaksikan dengan cemas Jacob yang berjuang mati-matian melawan para penyerang. Tiba-tiba, salah seorang musuh bertopeng menerkamnya dari belakang, menambah ketegangan yang semakin mencekam. Jacob meronta, berusaha lepas, namun tidak bisa. Abish yang mendengar teriakan suaminya segera berlari dari kejauhan menuju pertempuran. Dia dengan berani menyeret pria bertopeng itu, mencoba membantu suaminya. Namun, tak lama kemudian, seorang penduduk asli Amerika lainnya mendekat dan menyeret Abish pergi, menambah kekacauan yang sudah terjadi. Situasi tragis yang menimpa Jacob sangat menakutkan bagi Sarah. Ketika dia melihat suaminya terjatuh, hatinya penuh dengan ketakutan. Namun, itu bukan akhir dari teror yang dia hadapi. Tiba-tiba, Sarah mendengar teriakan di sebelah kanannya. Ketika ia berbalik, ia melihat seorang wanita ditembak di hadapannya, mengingatkan dirinya betapa rapuhnya hidup di tanah yang penuh dengan kekerasan ini. Seorang ayah dan anak diserang oleh pria bertopeng. Si pria bertopeng segera menyadari bahwa ia tanpa sengaja telah membunuh seorang anak, dan rasa bersalah yang mendalam membuatnya merasa sangat muak. Dalam kebingungannya, dia melepaskan topengnya dan mulai muntah. Sarah yang menyaksikan kejadian tersebut tidak percaya bahwa penyerangnya adalah orang Amerika. Sementara itu, kereta persembunyian mereka terbalik, memaksa ibu dan anak itu mencari tempat aman lainnya. Mereka berhasil bersembunyi di bawah gerobak yang memberikan mereka sedikit waktu untuk bernapas. Di tengah kekacauan, seorang gadis muda melihat mereka dan memutuskan untuk meninggalkan tempat persembunyian tersebut dan berlari keluar. Namun, saat ia melompat dari kereta, pisau kecilnya jatuh ke tanah. Dengan cepat, Sarah mengambil pisau itu sebagai alat untuk mempertahankan diri. Dengan perasaan terdesak, Sarah mulai berlari, menyadari bahwa tetap tinggal di sana berarti kematian. Ia berharap bisa mencapai hutan, tempat yang mungkin masih memberi peluang untuk bertahan hidup. Namun saat mereka berlari, seorang pria bertopeng melihat mereka dan segera mengarahkan senjatanya untuk menembak.
Beruntung, tembakannya meleset. Seorang prajurit kavaleri pun mengejar mereka, namun pada saat yang sama, Reed yang telah mengikuti mereka muncul di hadapan mereka. Melihat rekannya terbunuh, pemimpin pasukan segera memerintahkan agar pengejaran dilanjutkan dengan perintah untuk tidak ada yang boleh dibiarkan hidup. Tak lama setelah itu, 4 prajurit kavaleri mengejar mereka ke dalam hutan. Reed khawatir bahwa jika terus melarikan diri, dia akan tertangkap, memutuskan untuk bersembunyi di tikungan jalan setapak. Ketika para pengejar tiba, Reed mengangkat pistolnya dengan hati-hati, namun mereka tidak melihatnya. Begitu suara derap kaki kuda menghilang, Reed segera berlari ke arah berlawanan. Sementara itu, di kamp perintis, para penyerang mulai mengeksekusi mereka yang terluka, dan salah satu dari mereka menemukan sebuah arloji saku yang berharga. Dengan cepat, ia menyembunyikannya. Para wanita yang selamat tidak dibunuh, dan para penyerang memutuskan untuk mengirim mereka ke atasan mereka. Malam segera tiba, dan Reed beserta kelompoknya tiba di tepi sungai, memutuskan untuk berkemah di sana untuk sementara waktu. Meski suhu sangat rendah, mereka tidak berani menyalakan api, karena khawatir musuh bisa melihat mereka. Sementara itu, di benteng Bridger, Virgil bertemu dengan pemburu bayaran yang sebelumnya berusaha mencari Sarah. Virgil memberitahu pemburu bayaran itu bahwa ia tahu kemana Sarah pergi dan mengundangnya untuk bergabung dalam pengejaran. Setelah sepakat, Virgil membunuh pemburu bayaran tersebut dan merencanakan untuk menyimpan hadiah $1.500 untuk dirinya sendiri. Sekelompok anak-anak penduduk asli Amerika tiba di medan perang dan mulai mengais-ngais menemukan mayat orang Amerika. Salah satu gadis kecil melihat sepasang sepatu pada mayat dan mulai mengambilnya. Tetapi saat ia menyentuh jasad tersebut, ia menyadari bahwa lelaki itu tampaknya hidup kembali. Ketakutan, gadis itu segera melarikan diri dan dengan cepat diikuti oleh teman-temannya. Jacob, yang sebelumnya terluka parah, terbangun dan melihat keadaan yang mengerikan di sekelilingnya. Rekan-rekannya sudah berubah menjadi mayat. Jacob mencoba mencari jasad istrinya, dan meski tidak menemukannya, ia menyadari bahwa ada kemungkinan istrinya masih hidup. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok pengendara yang mendekat. Ketika mereka semakin dekat, ia menyadari bahwa mereka adalah 6 penduduk asli Amerika. Dengan penuh harap, ia berlutut dan memohon kepada mereka untuk membantunya menemukan istrinya. Penduduk asli Amerika tidak mengerti bahasa yang digunakan Jacob. Salah satu dari mereka, Red Feather, seorang pemimpin suku yang melawan penjajahan Amerika, mulai berbicara pada Jacob. Melihat betapa menderitanya Jacob, lebih dari sekadar kematian, Red Feather memutuskan untuk mengampuni nyawanya, mungkin karena rasa belas kasihan yang mendalam. Sementara itu, Reed bersiap untuk membawa Sarah dan putranya kembali melalui jalan memutar menuju benteng Bridger, setelah menyaksikan pembantaian yang terjadi sebelumnya. Reed merasa bahwa kembali adalah pilihan yang paling aman. Namun Sarah tidak setuju. Dia menyeret Devin menuju kudanya dan memaksa Sarah untuk mengikutinya. Tanpa disadari, Reed tidak tahu bahwa Sarah kini memiliki hadiah $1.500 untuk kepalanya dan kembali berarti kematian yang pasti. Reed kemudian mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa penduduk asli Amerika, membuat Sarah menoleh ke belakang dan melihat wanita penduduk asli Amerika yang bisu tadi. Di dunia yang penuh dengan ketidakpercayaan ini, Reed tidak mempercayai orang asing, jadi dia mengisyaratkan agar wanita itu pergi. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah ngara. Karena sungai di sana terlalu deras, Reed memutuskan untuk memeriksa apakah ada tempat yang lebih aman untuk menyeberang di dekatnya. Sarah dan Devin tertinggal di belakang. Meski awalnya ragu, Reed akhirnya menolong ibu dan anak itu karena kebaikan hatinya. Namun jika Sarah tetap keras kepala mencari kematian, Reed tak lagi peduli. Tepat saat Reed beranjak pergi, wanita bisu itu menemukan mereka. Wanita itu tidak berniat menyakiti. Ia hanya ingin mengambil kembali pisau yang hilang. Namun tepat pada saat itu, terdengar derap kuda dari kejauhan, dan itu adalah Virgil bersama tim pemburu bayarannya. Sarah menyadari bahwa kelompok ini mengejar hadiah untuknya, sehingga dia segera berlari kembali bersama putranya. Virgil melepaskan 2 tembakan, namun keduanya meleset karena jarak tembak yang terlalu jauh.
Di tempat lain, Reed mendengar suara tembakan dan bergegas menuju tebing untuk mengamati sungai, namun tidak melihat hal yang mencurigakan. Ketika dia berbalik untuk kembali ke kudanya, suara aneh terdengar di depannya. Dengan cermat, Reed menahan napas dan mulai mengamati sekeliling, fokus pada semak-semak yang gelap. Semak-semak itu terlalu lebat, sehingga ia tak bisa melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Namun, ia mendengar suara seperti tali busur yang ditarik. Segera, Reed menghindar dengan gesit, namun anak panah itu berhasil mengenai pahanya saat ia terjatuh dari kuda. Dengan cepat, ia bangkit dan meraih senapan dari pelananya, menyadari bahwa ia kini menjadi sasaran penduduk asli Amerika. Tak tahu berapa banyak musuh yang ada, Reed hanya bisa menghindari serangan anak panah dengan gerakan cepat, seakan seperti ular yang bergerak lincah. Prioritas Reed adalah menemukan area terbuka untuk menghindari jebakan lebih lanjut. Sementara itu, di tempat lain, Sarah dan yang lainnya terus berlari, menembus hutan. Mereka akhirnya bersembunyi di sebuah gua karena kelelahan. Tak lama kemudian, tim Virgil tiba di dekat gua. Salah satu pria dalam tim Virgil mengaku melihat mereka memasuki gua, dan Virgil memerintahkan pria tersebut untuk memeriksa. Di dalam gua itu gelap, jadi pria itu menyalakan korek api untuk penerangan. Namun, dia langsung dibunuh oleh wanita bisu itu. Wanita itu mengambil senapan pria tersebut dan mulai menembak keluar gua. Dengan sigap, wanita itu menjaga pintu masuk gua, memberi isyarat pada Sarah untuk masuk lebih dalam dan mencari jalan keluar lainnya. Orang-orang yang berada di luar gua tidak berani masuk. Mereka mengumpulkan rumput kering di sekitar gua untuk membakarnya. Asap tebal dengan cepat menyebar ke dalam gua, namun berkat keberuntungan, Sarah menemukan jalan keluar yang tersembunyi di ujung gua. Begitu asap mulai menghilang, Virgil mengejar mereka, tetapi menemukan bahwa Sarah dan yang lainnya telah melarikan diri, menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Reed akhirnya mencapai tengah padang rumput, tempat yang cocok untuk melawan musuh. Dia mematahkan ujung anak panah yang tertancap di kakinya, dan tak lama kemudian, seorang penduduk asli Amerika muncul dengan membawa kapak, siap untuk bertarung. Reed menggertakkan giginya, mencabut anak panah itu, namun ia tidak menggunakan senjatanya, karena hal itu hanya akan menarik lebih banyak penduduk asli Amerika. Lawan Reed tampaknya sudah membaca niatnya, melolong dan bersiap untuk menyerang, memanggil rekan-rekannya yang berada di dekatnya. Reed segera berjongkok dan menabrak lawannya, tidak memberinya kesempatan untuk mengayunkan kapaknya. Dia lalu membanting popor senapan ke bawah, membunuhnya. Namun pemanah pribumi lainnya tiba, dan Reed harus terus berlari. Tak lama kemudian, Reed memasuki hutan, tetapi di depannya ada tebing yang menghalangi jalan mundur. Pemanah lainnya sudah menyusul, namun anak panah itu nyaris meleset darinya. Reed dengan tegas melancarkan serangan balik, sekali lagi menghantam pemanah itu. Tetapi pemanah ini lincah, dan tepat saat ia terjatuh, prajurit pribumi lainnya menyerang Reed. Karena lengah, Reed terjatuh menuruni bukit dan senapannya terjatuh ke samping. Keduanya dengan cepat pulih dari benturan, prajurit pribumi mencabut kapaknya, dan Reed bersiap untuk bertempur. Penduduk asli Amerika ini kemungkinan besar adalah orang-orang yang menyerang para pemukim sehari sebelumnya. Mereka melayani orang-orang Mormon dan tanpa henti mengejar Reed dan Sarah. Reed menyadari bahwa tidak ada ruang untuk keringanan hukuman. Dia dengan kuat menekan tangan kanan lawan yang memegang kapak dan melayangkan pukulan-pukulan keras. Namun, prajurit pribumi itu meledak dengan kekuatan luar biasa, mendorong Reed dan menyerangnya. Melihat hal ini, Reed menggunakan momentum itu untuk mengarahkan kembali kekuatannya, melemparkan prajurit itu ke sungai. Prajurit itu terjatuh dengan keras, dan kapaknya terjatuh. Ia berjuang untuk naik ke darat, tetapi Reed dengan cepat memegangnya dari belakang. Wild wolves vowed to resist the Americans to the death and would never tolerate betrayal from their own people. This scene terrified the six captured Americans.
for their lives. But the wild wolves showed no mercy. However, unlike the others who panicked, Abish remained extraordinarily calm and even raised her chin, staring directly at Red Feather. This calmness intrigued Red Feather, and he decided to take Abish back to the tribe, believing she might bear him a strong heir. The next day, Abish's husband, Jacob, tracked them down and eventually reached this place. As a Mormon, he received assistance from the local Mormon militia. However, he didn't know that it was these same Mormons who had orchestrated the horrific massacre the day before. Their true Tak lama kemudian, Jacob menemukan tali putus pada kereta yang memastikan bahwa istrinya masih hidup. Pada saat itu, mereka menemukan seorang pria India yang sekarat yang telah ditembak oleh Red Feather sehari sebelumnya. Jacob bergegas mendekat dan bertanya kepadanya apa yang telah terjadi. Pria Indian itu dengan lemah menunjuk ke arah kawanan serigala, menunjukkan bahwa mereka adalah dalang di balik pembantaian itu, dan menatap kedua perwira Mormon, berharap mereka akan membantunya. Namun, karena takut ketahuan, para petugas akhirnya menembak mati pria Indian itu. Jacob yang tertegun bertanya kepada para petugas mengapa mereka membunuhnya, dan mereka dengan tenang menjawab, "Kami sudah cukup belajar. Karena itu adalah Wolfpack, saya hanya mengirim orang Indian ini pergi atas dasar kemanusiaan." Penjelasan ini sempurna, dan Jacob tidak punya pilihan selain pergi dengan marah. Kemudian, salah satu petugas berbisik kepada yang lain, "Abish harus mati, dan jika perlu, kami akan membunuh Jacob juga." Misi ini, yang tampak seperti penyelamatan, sebenarnya adalah pengejaran. Sementara itu, pasukan pemerintah Amerika tiba di lokasi pembantaian. Sang kapten menyadari ada yang aneh pada jejak pertempuran dan mencurigai bahwa kaum Mormon berada di balik pembantaian itu. Lagi pula, tidak ada penduduk asli Amerika yang mengenakan hiasan kepala saat membunuh. Kapten memutuskan untuk menghubungi penduduk asli Amerika setempat untuk penyelidikan lebih lanjut. Di sisi lain, Sarah dan putranya terus menuju ke barat, dan Sarah mengetahui nama gadis India itu, Two Moons. Malam itu, mereka berkemah di tepi sungai. Untuk menangkal hawa dingin, mereka menyalakan api unggun tanpa menyadari bahaya yang ditimbulkannya. Saat mereka tertidur, seorang pria diam-diam mendekat. Beruntungnya, pendatang baru itu bukan pengejar melainkan Reed. Ia segera memadamkan api dan mendesak mereka untuk bergerak cepat agar tidak terdeteksi oleh musuh. Dalam perjalanan, suara derit penyangga kaki Devin terdengar sangat keras di malam yang sunyi. Reed segera melepaskan penyangga itu dan memperingatkan, "Jangan berisik." Malam itu begitu tenang. Keesokan paginya, mereka menemukan sebuah rumah pemotongan hewan di kaki gunung dengan banyak kuda di dalamnya. Reed memutuskan untuk membeli beberapa kuda untuk mempercepat perjalanan mereka, tetapi sayangnya, ia tidak punya uang. Sarah dengan berat hati mengeluarkan $100, sambil berkata bahwa hanya itu yang dimilikinya. Reed memerintahkan ketiganya untuk tetap tinggal sementara dia pergi membeli kuda. Namun saat kesepakatan hendak dibuat, Sarah berlari untuk menanyakan apakah harganya sudah disepakati. Tukang daging itu langsung curiga dan bertanya pada Sarah apakah dia masih mengandung anak laki-laki kecil. Sarah membeku di tempatnya dan Reed menatapnya penuh arti. Ternyata Virgil sudah ada di sini sebelumnya dan mengaku sedang memburu ibu dan anak yang punya hadiah uang, dan deskripsinya tentang ibu itu hampir cocok dengan Sarah. Kemudian si tukang daging melihat sebuah sosok kecil di atas bukit di kejauhan yang meningkatkan kecurigaannya. Sementara Sarah dan putranya tetap tidak menyadari adanya bahaya dan kurang memiliki kewaspadaan terhadap krisis. Reed mendesah dalam hati, merasa bahwa ia tidak bisa mengandalkan kedua pembawa barang bawaan ini, dan bahwa wanita India yang bisu itu jauh lebih waspada daripada mereka. Reed dengan tenang berkata kepada tukang daging, "Karena kamu tidak mau berbisnis, kami akan pergi." Namun si tukang daging tidak mau membiarkan hadiah ini hilang begitu saja. Dia segera memanggil anak buahnya untuk mengambil senjata dan bersiap menyerang. Namun, Reed sudah siap. Ia segera mengeluarkan pistol dari lengan bajunya dan menembak terlebih dahulu. Pada saat dia membunuh orang ketiga, dia tertembak di pinggang. Namun Reed mengeluarkan kekuatan tempur yang luar biasa, mengambil kapak dari tanah dan membunuh orang keempat, lalu dengan tepat melemparkan kapak tersebut untuk menghadapi orang kelima. Pertarungan akhirnya berakhir dan satu-satunya yang selamat adalah si tukang daging wanita
yang juga merupakan pemimpin kelompok ini. Setelah pertarungan, Reed sangat marah. Dia tidak menyadari bahwa Sarah menjadi buruan untuk mendapatkan kepalanya dan akhirnya mengerti mengapa dia menolak untuk mematuhi rencananya. Sarah menyadari bahwa Reed mungkin tidak lagi membantunya, jadi ia segera mengeluarkan sejumlah besar uang, $1.500. Ternyata dia telah menyembunyikan uang tersebut, yang jumlahnya sama persis dengan jumlah pada hadiah uang. Mungkin ini tebusan yang telah disiapkannya seandainya dia diburu oleh para pemburu bayaran. Harus diakui, Sarah pintar, dan Reed akhirnya mendapatkan hadiah yang pantas diterimanya. Awalnya, Sarah menawarkan $750 dengan hanya $100 di muka, tetapi sekarang dia membayar $1.500 secara penuh. Karena dia sudah dibayar, Reed setuju untuk mengawal mereka ke Crooks dan bukan ke benteng Bridger. Namun, Reed terluka parah selama pertempuran itu. Ia membutuhkan perhatian medis segera, atau peluangnya untuk bertahan hidup akan tipis. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke suku Shoshone untuk meminta bantuan. Namun, setelah menempuh perjalanan agak jauh, ia pingsan karena kehilangan banyak darah dan terjatuh dari kudanya. Sarah mendekat untuk memeriksa luka-lukanya dan mendapati situasinya lebih buruk dari yang dibayangkannya. Reaksi pertamanya adalah mengambil kembali uang $1.500 itu, yang membuat Devin tercengang dan bingung bagaimana harus bereaksi. Selanjutnya, Sarah mulai merawat luka Reed. Dia pergi ke tepi sungai untuk membersihkan kain, tetapi tiba-tiba melihat seorang India berdiri di seberang sungai. Karena panik, dia segera berlari kembali ke camp, hanya untuk mendapati bahwa putranya telah ditangkap oleh orang-orang Indian. Untungnya orang Indian tidak punya niat buruk. Mereka menempatkan Reed di atas kuda dan membawanya kembali ke suku mereka untuk dirawat. Di suku tersebut, sang dokter mengungkap sebuah rahasia. Reed telah dikirim ke suku Shoshone saat ia masih kecil, tempat ia dibesarkan sebelum pergi karena alasan yang tidak diketahui. Tak lama kemudian, Reed sadar kembali, dan penduduk suku itu dengan sayang memanggilnya dengan nama aslinya. Ia pergi ke kemah kepala suku perempuan yang adalah ibu angkatnya. Saudara kandungnya yang mengejutkannya adalah pemimpin kawanan serigala India, Red Feather. Red Feather telah lama meninggalkan suku Shoshone dan mendirikan sukunya sendiri. Pada saat yang sama, unit militer pemerintah Amerika tiba. Mereka mengetahui dari Reed bahwa orang-orang yang menyerang para pionir kemungkinan besar adalah milisi Mormon. Sang kapten akhirnya memperoleh petunjuk penting. Jika mereka mengumpulkan lebih banyak bukti, mereka dapat dengan sah memusnahkan orang Mormon. Setelah pasukan pemerintah pergi, Reed melanjutkan perjalanannya bersama Sarah dan putranya. Gadis Indian bisu, Two Moons, memilih untuk menemani mereka, karena ia menganggap Sarah dan putranya sebagai teman. Sementara itu, milisi Mormon masih melacak Sarah. Petugas itu berasumsi bahwa Sarah dan putranya telah ditangani, tetapi yang mengejutkannya, mereka masih hidup. Dia segera menggunakan alasan melacak Red Feather untuk mengirim petugas, dan Jacob bergabung dengan tim Virgil, secara diam-diam menugaskan misi rahasia kepada petugas tersebut. Seiring berjalannya cerita, situasinya menjadi lebih rumit. Di hutan belantara, seorang gadis kecil memegang boneka tiba-tiba muncul yang langsung menarik perhatian Sarah. Reed khawatir itu mungkin jebakan dan menasihatinya untuk tidak terlibat, mendesaknya untuk segera pergi. Namun Sarah bersikeras mengembalikan gadis itu pulang, dan Reed tidak punya pilihan selain menemaninya. Tepat saat mereka memasuki lembah, mereka disergap oleh sekelompok bandit bersenjata. Dari keempat orang itu, hanya gadis India yang bisu yang berhasil melarikan diri, sedangkan Sarah harus membayar harga yang mahal atas tindakan impulsifnya. Dia diseret ke sebuah ruangan kecil yang gelap dan menjadi sasaran penyiksaan. Selama beberapa hari berikutnya, dia akan menanggung siksaan seperti itu. Suatu malam, laki-laki cacat lain datang lagi untuk menyiksanya, namun untunglah gadis bisu itu menerobos masuk dan menjatuhkannya. Sarah mengambil pistol itu dan membunuh binatang buas itu, hanya menyisakan seorang lelaki tua dan seorang gadis kecil yang hidup. Beberapa hari kemudian, pemburu bayaran Virgil melacak mereka dan mengonfirmasi keberadaan Sarah, serta membawa boneka gadis kecil itu dalam perjalanan. Sementara itu, Red Feather tiba di kamp pasukan pemerintah bersama Abish.
Setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang penyintas pembantaian di padang rumput, Kapten segera membawanya ke stasiun milisi Mormon. Abish langsung mengenali para pelaku, tetapi tidak langsung mengungkapnya. Sebaliknya, dia menunggu sampai mereka pergi sebelum mengatakan yang sebenarnya kepada Kapten. Kaptennya segera menulis surat kepada atasannya, meminta bala bantuan. Namun, wakilnya adalah orang dalam milisi Mormon dan menyerahkan surat itu langsung kepada komandan milisi, Bill. Bill menyadari rencana itu terbongkar dan segera mengerahkan milisi Mormon, bersiap untuk menghabisi pasukan pemerintah guna mencegah berita itu bocor. Sementara itu, Abish juga tidak mempercayai pasukan pemerintah. Dia memutuskan untuk pergi dengan menunggang kuda dan bergabung dengan suku Indian. Segera setelah itu, milisi Mormon melancarkan serangan, memusnahkan pasukan pemerintah, dan wakil yang tersisa juga terbunuh. Mendengar berita itu, Red Feather memanggil seluruh suku Shoshone untuk melawan. Sementara itu, tim Virgil masih melacak Sarah, dan Jacob menemukan arloji petugas yang dulunya milik sepupunya. Dia segera mengerti bahwa petugas itu adalah salah satu pelaku pembantaian dan memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya, tetapi kemudian ditinggalkan oleh tim Virgil. Dia akhirnya kembali ke milisi Mormon, curiga bahwa mereka adalah pelaku sebenarnya di balik pembantaian tersebut, tetapi tidak pernah mengungkapkan bahwa dia telah membunuh perwira tersebut. Segera setelah itu, milisi Mormon secara resmi menyerang suku Shoshone. Red Feather tewas dalam pertempuran dan keluarganya pun tak selamat. Seluruh suku Shoshone musnah. Sementara itu, Reed dan yang lainnya melanjutkan perjalanan ke barat. Di tengah perjalanan, kuda Devin tiba-tiba ketakutan dan menjatuhkannya, dan Reed harus menembak kuda itu untuk mengakhiri penderitaannya. Akhirnya, mereka menemukan sebuah rumah kosong untuk beristirahat, tetapi tim Virgil mengikuti mereka ke sana. Setelah pertempuran sengit, Reed berhasil memusnahkan para pemburu bayaran, tetapi saudara Virgil berhasil melarikan diri. Tidak lama kemudian, Sarah diculik oleh saudara laki-laki Virgil. Reed berhasil menyelamatkannya, tetapi dia terluka parah dan tidak dapat bertahan hidup. Sepanjang perjalanan mereka bersama, Reed dan Sarah telah mengembangkan perasaan satu sama lain, tetapi cinta ini hanya bisa tetap menjadi penyesalan pada akhirnya. Cerita film pun berakhir,